Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya lah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Insyaallah sebelum kita masuk membacakan hadis yang ke-23 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, senantiasa kita saling mengingatkan untuk berusaha menghadirkan hati kita, meniatkan duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, ingin mengangkat kejahilan yang ada dalam diri kita. Kemudian juga kita meniatkan dari ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan, sehingga nantinya dari faedah atau ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menghadirkan hati bahwasanya duduknya kita di majelis ilmu, kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu sering berbuat kesalahan, berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-23 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah yang bertemakan min jawami'il khair, di antara kumpulan-kumpulan berbagai jenis kebaikan. Taib, min jawami'il khair, yang mana dalam satu hadis ini terkumpul berbagai keutamaan, berbagai amalan-amalan yang menghasilkan keutamaan bagi yang mengamalkannya. Taib, qala al-Imam An-Nawawi Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Taib, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan, maksudnya timbangan di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Taib, ucapan subhanallah dan juga alhamdulillah ini akan memenuhi, ya. Taib, maksudnya memenuhi apa? Au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, atau dua ucapan tadi itu akan memenuhi langit dan bumi. Subhanallah walhamdulillah. Was-salatu nurun, salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti, bukti nyata. Was-sabru diyaun, kesabaran adalah cahaya, ya, dia cahaya. Taib, atau dia juga bermakna sinar, ya. Kesabaran itu adalah sinar cahaya, ya. Nanti akan dijelaskan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan membelamu di akhirat kelak, atau hujjah yang akan menuntutmu di akhirat kelak. Taib. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha.
Seluruh manusia, ya, setiap manusia itu memasuki waktu pagi, ya, ketika mereka masuki waktu pagi, mereka hakikatnya telah menjual jiwa mereka. Taib, hakikatnya mereka apa? Menjual jiwa mereka, menjual diri mereka. Taib, famu'tiquha, ada di antara mereka yang berusaha melepaskan dirinya tadi atau memerdekakan dirinya, au mubiquha, ya, atau ada di antara mereka yang membinasakan dirinya. Jadi setiap manusia memasuki waktu pagi, ya, ada dua kemungkinan. Imma dia lepaskan jiwanya, merdekakan jiwanya, ya, dengan melakukan ketaatan, menghindari dari dosa dan yang lainnya, atau dia apa? Membinasakan dirinya dengan melakukan berbagai macam maksiat, ya. Taib. Nah, ini hadis rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Taib. Di sini beliau katakan at-tahuru syatrul iman. Tahur, ya, ay al-wudu'u. Summiya tahuran li'annahu yutahhirul a'dha'a. Dinamakan dia apa ini? Wudu ini dinamakan tuhur, bersuci, karena dia mensucikan anggota badan, ya, mensucikan anggota badan. Ini diantara tafsirannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan tuhur di sini maksudnya tarkiz dzunub, meninggalkan dosa. Ya, karena orang yang meninggalkan dosa itu hakikatnya dia mensucikan jiwanya. Ya, orang yang meninggalkan dosa itu hakikatnya dia mensucikan jiwanya. Taib. Syatru ay nisfu. Syatru ini setengah atau bagian setengah, ya. Al-iman, dan iman di sini ay as-salata, yang dimaksud adalah salat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan salat kalian. Jadi imanakum dalam ayat ini maksudnya salat. Ya, ayat ini bercerita tentang apa ini? Tentang ada di antara sahabat Nabi waktu belum kiblatnya itu belum ada perintah kiblat itu menghadap ke Ka'bah, masih ke Baitul Maqdis. Kemudian sebagian sahabat itu khawatir, terus bagaimana sholatnya kita yang waktu menghadap Baitul Maqdis, sekarang kita sudah menghadap ke Ka'bah. Taib. Nah, diturunkanlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya iman di sini adalah sholat kalian. Ya. Para ulama juga mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini bahwasanya iman itu adalah amalan dan ucapan, ya, ucapan, amalan dan keyakinan, ya. Karena di sini salat disebut sebagai iman. Salat ya amalan anggota badan. Baik. Nah, ini. Alhamdulillah di sini ai usbitu lillahi kull anwa'il mahamidi. Lihat, perhatikan ikhwan, ucapan alhamdulillah. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah, dia hakikatnya aku menetapkan untuk Allah seluruh jenis pujian-pujian. Ya, seluruh jenis pujian-pujian aku peruntukkan untuk Allah, aku tetapkan untuk Allah. Walhamdu, sementara alhamdu huwa tsana'u 'ala Allahi ma'al mahabbati wat ta'zimi. Sementara alhamdu ini adalah pujian atas Allah diiringi dengan kecintaan dan pengagungan. Taib. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya antum memuji teman antum, masya Allah, antum ini luar biasa begitu, sekedar pujian saja, tidak diiringi rasa cinta dengan pengagungan, berarti itu bukan alhamdu. Ya, paham ya? Berarti itu bukan alhamdu. Tapi kalau alhamdu itu pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ya, makanya kita tiap hari itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maksudnya seluruh pujian. Pujian yang mana? Pujian yang diiringi rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau cuma misalnya suami memuji istrinya, masya Allah cantik misalnya, ya, masya Allah baik sekali begini, dipuji misalnya kan, tapi tidak ada cinta dan pengagungan di situ, berarti itu bukan alhamdu. Ya, itu bukan alhamdu. Sekedar pujian biasa saja. Ya, taib, harus dibedakan. Taib. Kemudian subhanallah, apa maksud dari subhanallah? Ai unazzihullaha an kulli naqsin. Aku mensucikan Allah dari seluruh kekurangan, wa aibin, dari seluruh aib, wa an musyabahatil makhluqina, dan dari seluruh penyerupaan kepada makhluk. Ini subhanallah, ucapan subhanallah.
Ya. Taib. Jadi orang yang mengucapkan subhanallah hakikatnya dia telah mensucikan Allah dari seluruh jenis kekurangan, aib dan penyerupaan terhadap makhluk. Ya. Taib. Jadi kalau antum misalnya dibaca Al-Qur'an di ayat-ayat itu, ya. Kemudian apa ini? Di ayat-ayat bercerita tentang hal-hal yang penting atau bercerita tentang perbuatannya orang-orang musyrikin, biasanya di akhir ayat itu ada ditutup dengan itu, entah dia fasabbih bihamdi, ada perintah untuk subhanallah, atau fasubhanallah, subhanallahi amma yusyrikun. Itu Maha suci Allah, ya, ada beberapa ayat yang seperti itu, ya. Subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari seluruh yang mereka persekutukan. Maksudnya apa? Aku mensucikan Allah dari seluruh kekurangan, ya, dari seluruh aib, dari seluruh penyerupaan kepada makhluk. Ya, coba nanti antum lihat. Kalau misalnya dibaca Al-Quran, kalau sobat cerita, ya, artinya kita tidak pukul rata semua, ya. Ya, secara umum ada cerita tentang perbuatannya orang musyrikin, ya, mereka menyekutukan Allah, perbuatan biasa ditutup dengan itu tuh, subhanallah. Artinya orang yang beriman itu tidak melakukan hal tersebut, melakukan perbuatan kesyirikan dan yang lainnya, ya, karena mereka berusaha mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini kayak misalnya antum tiap pagi misalnya itu subhanallah bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi, ya. Tiap pagi itu berapa? 100. Itu antum. Ini kalau antum sudah paham ini, oh, maksudnya ini kalau saya ucapkan subhanallah, berarti saya mensucikan Allah dari seluruh kekurangan, seluruh aib, seluruh penyerupaan kepada makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Taib, tidak ada yang serupa dengan Allah. Taib, yang semisal dengan Allah. Taib. Nah ini. Dikatakan juga di sini di riwayat An-Nasa'i, at-tasbihu wat takbiru mil'us samawati wal ardi. Ini tasbih dan takbir itu memenuhi, ya, 7 langit dan bumi, memenuhi langit-langit dan bumi, ucapan itu. Taib. Kalimatani ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arsy. Ini 2 kalimat, ya, tasbih dan takbir, 2 kalimat yang ihdahuma, salah satu di antara keduanya, siapa yang mengucapkannya maka tidak ada penghalang baginya kecuali arsy, ya, tidak ada penghalang baginya kecuali arsy. Wal ukhra tamla'u ma bainas samai wal ardi, dan yang lainnya itu memenuhi langit dan bumi. Salah satunya itu, ya, menjadikan tidak ada penghalang kecuali arsy. Kalimat yang satunya lagi itu memenuhi langit dan bumi. Baik, apa itu? Kalimat apa? Ya, dikatakan, afwan, saya koreksi tadi, ya. Jadi bukan tasbih dan takbir, ya. Baik, ini riwayat yang lain, ya. Afwan, saya koreksi. Wa kharrajal Al-Firyabi mengatakan kalimatani, ada 2 kalimat. Ihdahuma, yang salah satu di antara keduanya, man qalaha, siapa yang mengucapkan kalimat itu, lam yakun laha nahiyatun dunal arsy, tidak ada yang menghalanginya kecuali arsy. Wal ukhra, sementara kalimat yang lainnya, tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Nah, kalimat yang pertama adalah la ilaha illallah, tahlil, ya, la ilaha illallah. Kalimat yang kedua Allahu akbar. Taib, Allahu akbar. Nah, kemudian dikatakan sini, adapun ucapan alhamdulillah, taib, maka hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ucapan alhamdulillah ini, ya, menyatakan bahwasanya alhamdulillah ini yamlaul mizan, akan memenuhi timbangan seorang hamba, ya. Alhamdulillah, ya. Kita satu hari, ya, berapa kali ucapkan alhamdulillah. Taib. Alhamdulillah hanya pas dapat uang saja alhamdulillah, gitu, ya. Baik, padahal bangun pagi sehat, ya, bisa sarapan, ya, bisa melakukan aktivitas, alhamdulillah. Itu diucapkan, itu akan memenuhi timbangan, yang memenuhi timbangan seorang hamba. Taib. Dalam riwayat yang lain, subhanallah,
Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Taib. Ada satu zikir yang apa ini? Kalau antum yang tiap pagi itu antum baca itu 100 kali. Terkumpul padanya dua tadi itu. Tasbih dan tahmid. Subhanallah wa bihamdi. Itu. Subhanallah wa bihamdi. Itu terkumpul tasbih dan tahmid di situ. Ya, subhanallah bihamdi. Coba diam-diam misalnya antum sementara menghayal mungkin apa, berzikir ke sana. Ya, berzikir ke sana, jangan cuma pikir-pikir yang lain. Baik. Nah, makanya itu ada sedikit kejadian tempo hari ya. Bahwasanya kita sebagai muslim ini bersyukur kita sebagai muslim ini ketika kita ditimpa masalah, musibah atau ditimpa ini ada tempat kembalinya kita. Ya, ada tempat kembalinya kita. Ada al-maula, tempat kembalinya kita. Ya, kita tahu caranya, sudah dihimpit masalah kita kembali begitu. Taib. Kan setiap kita pasti dapat ujian kan? Ya. Dan ujian dari Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melebihi batas kemampuannya. Taib. Ini berlaku juga untuk orang yang selain muslim. Orang-orang kafir juga seperti itu. Diberikan ujian tidak melebihi batas kemampuan mereka. Tapi kenapa bunuh diri? Kenapa gila? Kenapa jadi stres misalnya? Orang-orang kafir misalnya ketika ditimpa ujian. Ya karena beda dia dengan orang Islam. Orang Islam dapat ujian, ya, so terhimpit masalah, ya tinggal berwudu, sholat, berdoa, minta dibukakan jalan. Sementara orang kafir, ya, akhirnya apa? Gantung diri, stres, gila dan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Tapi buktinya ada juga apa? Ada juga orang Islam misalnya, orang Muslim yang dia misalnya dapat masalah, akhirnya gantung diri dan yang lainnya misalnya, atau misalnya gila dan lainnya. Kenapa mereka begitu? Ya karena mereka tidak mau belajar, tidak mau cari tahu. Ya, mereka tidak mau belajar. Taib, mereka tidak mau cari tahu bagaimana ini anunya. Nah, apakah kita mengatakan, oh ujiannya orang yang bisa sampai stres, gila misalnya, atau yang bunuh diri itu lebih besar ujian mereka dibanding para nabi dan rasul? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Tidak mungkin. Ya, tidak ada orang yang pernah ada di muka bumi ini yang lebih berat ujiannya melebihi anbiya'i war rusul. Kemudian orang yang semisal dengan mereka. Itu paling berat ujiannya. Terus kenapa mereka tidak ada gantung diri, tidak ada gila? Karena mereka tahu jalannya, mereka tahu ilmunya, mereka tahu cara menghadapinya. Nah, orang-orang yang kemudian stres, gila, atau misalnya waliyadzubillah ya, atau bunuh diri, ini karena mereka tidak tahu caranya. Ya, akhirnya jangan pintas saja lah, bunuh diri saja. Waliyadzubillah. Muslim, ya, mau muslim mau kafir. Apakah kita katakan, oh lebih berat ujiannya mereka? Tidak mungkin. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang itu melebihi batas kemampuannya. Kenapa juga? Akan menyelisihi nama-nama dan sifat Allah. Kalau misalnya Allah menguji orang itu melebihi batas kemampuannya, berarti Allah zalim. Ya, waliyadzubillah. Tidak mungkin kita katakan demikian. Ya. Taib, kalau misalnya ada orang mengatakan, ini Allah ini telah menzolimi ini, tidak mungkin, ya. Allah tidak menzolimi hambanya. Allah selamanya tidak akan menzolimi hambanya sedikit pun. Allah haramkan kezoliman. Inni haramtu zulma ala nafsi. Nah ini dalam hadis dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Bagaimana kita katakan, berat DP ujian, pasti dia memang tidak mampu, tapi Allah tetap uji begitu? Tidak mungkin. Ya. Ya, masalahnya ujiannya mungkin biasa-biasa saja, cuma karena dia tidak tahu dia punya obatnya, dia tidak tahu jalannya, makanya dia apa? Bisa seperti itu. Ya, paham ini, ikhwan? Taib. Nah ini, ya, ucapan apa? Subhanallah. Nah, kemudian yagdu ay yadhhabu bakiran. Yagdu maksudnya ini yadhhabu bakiran. Mereka keluar pagi-pagi, ya, keluar pagi-pagi.
Mu'tiquha ay mukhallisuha, membebaskannya, membebaskan jiwa mereka. Wa mubiquha ay muhlikuha, membinasakan jiwanya. Taib. Kemudian di situ dalam hadis disebutkan as-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Taib. Tiga jenis amalan ini. Taib. Hadil anwa'u salasatu minal a'mali anwarun kulluha. Taib, semuanya ini memiliki cahaya. Lakinna minha ma yakhtassu binau'in min anwa'in nuri. Tapi ada dari tiga ini, salat, sedekah dan bersabar ini beda-beda dia punya apa? Cahayanya, ya. Ada yang lebih khusus dibanding yang lainnya. Fas-salatu nurun mutlaqun. Maka salat ini adalah cahaya yang mutlak. Nah, perhatikan. Salat ini apa? Fahiya nurun lil mu'minina fi qulubihim fi qulubihim wa basairihim, ya. Salat ini adalah cahaya khusus bagi orang-orang yang beriman, yang diletakkan dalam hati-hati mereka dan apa? Pandangan-pandangan mereka. Taib. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu salat ini adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang bertakwa. Salat ini adalah penyejuk mata, qurratu ain, ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salati. Telah dijadikan, ya, penyejuk mata bagiku adalah salat. Ya, penyejuk mata, penyejuk jiwa itu adalah salat. Taib. Bahkan disebutkan salat ini adalah cahaya bagi orang beriman di kuburan mereka. Antum bayangkan bagaimana kalau orang selama hidupnya tidak salat itu, bagaimana di kuburan itu, ya. Baik. Ini disebutkan ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Salat ini adalah nurun lil mu'minina fi quburihim. Wala siyama salatul laili, terlebih salat malam. Ya, salat malam. Itu adalah cahaya di dalam kuburan seorang mukmin. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda, "Shallu rak'ataini fi zulamil laili li zulmatil quburi." Ya. Kata Abu Darda, "Salatlah kalian 2 rakaat di kegelapan malam." Ya. Karena apa? Li zulmatil quburi, karena untuk menghindari kegelapannya dalam kubur, ya. Taib, salatlah kalian 2 rakaat, cuma 2 rakaat saja di kegelapan malam. Ya, karena apa? Karena untuk menghindari gelapnya di dalam kubur. Bahkan disebutkan juga salat ini adalah cahayanya orang-orang beriman di kegelapan hari kiamat, di atas sirat. Ya, ketika di atas sirat. Ya, salat ini. Ya, tentunya salat 5 waktu, yang paling utama salat 5 waktu. Taib, baru kemudian sampai salat-salat yang sunnah yang lainnya. Makanya kalau orang mau keluar, misalnya keluar subuh berat itu kan gelap itu kan, nah sudah kasih hadirkan saja. Ya Allah, ini nanti, ya, dalam kubur lebih gelap ini daripada saya keluar ini masih ada lampu motor misalnya, ya. Kalau misalnya seorang rasa berat, ya, kita kan tidak tahu kan, iman kita kan naik turun kan, ya. Mungkin malam habis bagadang tiba-tiba bunyi azan, aduh, motor rusak atau yang lainnya misalnya, gelap ini, membajalan akan ini misalnya, ingat saja, dalam kubur lebih gelap ini, hari kiamat lebih gelap lagi di atas sirat ini, ya, seperti itu ikhwan, ya. Taib. Nah, Taib. Disebutkan juga dari Abdullah bin Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha," siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang menjaga salatnya, ya, maka baginya itu ada apa? Sebenarnya ini kanat lahu nurun, ya, bukan nuron. Cetakan ini, ya. Taib. Siapa kanat lahu
Naam, nuron ya. Kanat lahu nuron. Kanatis salatu nuron lahu. Naam. Taib, kanat lahu nuron, maka salat itu akan menjadi apa? Cahaya, wa burhanan, menjadi petunjuk baginya, wa najatan, menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala najatun wala burhanun. Dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki petunjuk, dan juga tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat. Taib. Naam, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Taib. Dinamakan dia apa? Dinamakan dia bukti yang nyata. Sedekah ini bukti yang nyata atas benarnya keimanan seorang hamba. Sedekah ya kawan, ya sini sedekah bersifat umum ya, bukan cuma yang sedekah sunnah. Maksudnya sedekah yang wajib, ada yang sedekah yang wajib, ya, nafkah dan yang lainnya. Ya. Taib. Ini adalah bukti yang nyata benarnya keimanan seseorang. Taib. Kenapa dia dinamakan dia bukti yang nyata? Taib, sedekah ini, karena sedekah ini harta kan? Harta. Annal mala, bahwasanya harta itu tuhibbuhun nufusu. Jiwa itu sangat suka dengan harta. Memang jiwanya kita manusia itu suka dengan harta. Taib, wa tabkhulu bihi, dan pelit, ya. Jiwa itu pelit dengan harta tadi itu. Taib, fa idza samahat bi ikhrajihi lillah, apabila dia longgar, bersikap longgar dengan mengeluarkan sedekah tadi ini, harta tadi ini karena Allah Subhanahu wa taala, dalla ala sihhati imaniha billah. Ini menunjukkan akan benarnya, sahihnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada pengorbanan, ya. Menunjukkan apa? Benarnya imannya kepada apa? Wa wa'dihi, kepada janji Allah. Bukti juga apa? Benarnya keimanannya terhadap wa wa'idihi, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Sedekah. Taib. Jadi sedekah itu adalah bukti yang nyata. Kemudian apa? Kemudian di situ disebutkan, ya, as-sabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinar, cahaya. Taib. Dan di sini dia itu sendiri, ya, cahaya yang dimaksud dia di sini itu beda dengan apa? Nur yang seperti biasa, ya. Dia ini adalah an-nurul ladzi yahsulu fihi nau'u hararatin wa ihraqin. Ini. Kenapa diumpamakan ini? Ini kesabaran ini seperti sinar dia, ya? Karena dia adalah cahaya yang apa? Ada cahaya tersebut, ya. Di dalamnya ada rasa panas yang membakar, ya. Taib. Qadiya'is syamsi, seperti sinar matahari, itu ada rasa panas yang membakar. Beda dengan qamar, ya. Beda dengan apa? Cahaya bulan. Itu cahaya bulan, cahaya saja, tidak ada rasa panasnya. Makanya sabar itu berat, ya, karena dia diumpamakan seperti dia, ya. Kesabaran itu berat. Nanti akan disebutkan, ya, jenis-jenisnya. Nah, taib. Was-sabru diyaun. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, fadlul wudu'i, keutamaan berwudu atau keutamaan bersuci, berwudu. Yang kedua, fadlu kalimatil hamdulillah, ucapan kalimat keutamaan kalimat alhamdulillah, haitsu innaha tamlaul mizan, di mana ucapan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan, ya, akan memenuhi timbangan seorang hamba. Nah, kemudian fadlu qouli subhanallah walhamdulillah. Jadi ada keutamaan tersendiri lagi, ya, ucapan apa? Subhanallah dan alhamdulillah. Haitsu innahuma tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Di mana dua kalimat ini akan memenuhi langit dan bumi, ya, akan memenuhi langit dan bumi.
Kemudian yang keempat, isbatul mizani yaumal qiyamati. Penetapan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya ya, pada hari kiamat itu akan ditegakkan timbangan yang memiliki dua neraca. Taib. Yang timbangan ini dijelaskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, itu lebih besar daripada langit dan bumi. Ya. Taib. Nah ini, perhatikan, ini hadisnya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan dari Salman radhiyallahu anhu, yudha'ul mizanu yaumal qiyamati. Pada hari kiamat nanti akan diletakkan mizan ini. Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasiat. Kalau sekiranya langit dan bumi itu seluruhnya diletakkan di mizan, di timbangan itu, maka cukup. Pasti cukup dia kalau diletakkan. Ya. Jadi jangan antum berpikir mizan, timbangan, neraca-neraca yang sudah pernah kita lihat dengan mata, ya, jangan. Taib, itu melebihi langit dan bumi. Taib. Lalu bagaimana dengan ucapan yang tadi itu? Ya, tamlaul mizan, ucapan alhamdulillah, memenuhi langit dan bumi, lebih daripada langit dan bumi dia. Ya, tamlaul mizan. Nah, kalau dia memenuhi timbangan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Sementara timbangan ini, kalau langit yang 7 dan bumi yang 7 itu ditaruh di timbangan itu, masih cukup, masih ada space di situ. Sementara ucapan alhamdulillah itu memenuhi ini. Berarti mana yang banyak? Langit dan bumi atau yang ucapan alhamdulillah? Ucapan alhamdulillah itu yang banyak. Ya. Taib. Kemudian azan, taib, kita azan dulu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Baik, kita lanjutkan ikhwan fillah azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang kelima, fadlus salati wa annaha nurun. Keutamaan salat, bahwasanya salat itu adalah cahaya. Ya, sudah kita jelaskan tadi maksud dari cahaya. Kemudian yang keenam, as-shadaqatu dalilun. Sedekah itu adalah dalil, bukti. Ya, wa burhanun ala sidqi imani sahibiha, dan dia adalah bukti nyata akan benarnya keimanan seorang hamba, keimanan orang yang bersedekah tadi. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, at-tahdziru minal bukhli, peringatan keras dari bersifat pelit, ya, kikir. Baik. Ya, kalau misalnya dia pelit, dia penuntut ilmu kemudian dia pelit waktunya, ya ini tidak, bukan. Ini maksudnya pelit harta ini. Ya, pelit harta. Ya. Bahkan bukan yang, maksudnya bukan sedekah yang sunnah ya, sedekah yang wajib. Kadang ada sebagian orang itu pelit juga. Sedekah yang wajib bagi dia itu pelit. Ya. Sama istri pelit, sama anak pelit, sama orang tua. Ya, kalau gitu, bahasa kita lebih soy, lebih pelit lagi dia sama orang tuanya, sama saudara juga pelit. Tahdzir, ya, ditahdzir, diberi peringatan keras dari bersifat pelit. Ada yang lebih parah lagi, pelit sama diri sendiri. Nah, diri sendiri dia pelit. Itu yang ada yang lebih parah lagi, itu lebih diri sendiri dia pelit. Baik, itu akhlak yang tercela ya, pelit itu. Ya, tapi kalau misalnya, berarti kita, maksudnya pelit di sini bukan berarti memerintahkan untuk boros juga. Allah tidak cinta orang-orang yang boros ya. La yuhibbul musrifin. Berarti sudah ya. Abi tadi itu dibilang ini tidak boleh pelit. Check out semua ini Shopee ini ya. Nah, selesai sudah. Selesai. Habis sudah. Itu tadi itu baru dibilang tadi di kajian, tahzir dari sifat pelit. Iya, tapi maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ini ya. Ada ukurannya, ya. Ada 20 ini yang di keranjang ini dikasih. Itu tadi tahzir, jangan pelit. Maksudnya ada sebagian orang itu yang sedekah yang wajib pun dia pelit begitu. Ya. Tapi misalnya dia untuk anak istri misalnya, yang masih bisa sebenarnya, ini dia pelit akan lagi itu, padahal masih bisa sebenarnya. Lain halnya kalau misalnya orang ukur ya, dia ukur, kayaknya nih cukupnya begini saja dulu gitu. Nanti kalau ada lebih lagi, lebih ini. Ya. Sebagian salaf mengatakan itu, ya, hendaknya kalian berakhlak sebagaimana Allah berakhlak. Ya, kalau misalnya antum dapat lebih, ya kasih juga lebih. Ya, taib. Nah, seperti itu. Nah, tahdzir minal bukhl, ya, peringatan keras dari bersifat pelit. Ya, kalau para salaf terdahulu, para ulama dulu pelit mereka, pelit waktu, ya, pelit waktu. Kayak diceritakan sama Amr bin Qais, ya, Amr bin Abdul Qais kalau tidak salah. Ya, selewat di pasar, panggil, ya Amir, sini dulu, takallam saya, sini ngobrol dulu orang sini, kongko dulu sini. Ya, dibilang Amr ini amsikis syams, minta tolong tahan dulu matahari itu, baru saya mau ladeni berbicara. Ya, minta tolong tahan dulu matahari. Ya, ini pelit waktu, tapi untuk ya, untuk yang bermanfaat. Ya, taib, itu tidak tercela. Taib. Kemudian yang ke-8, at-tahdziru minal i'radi anil Qur'an. Ini juga peringatan keras dari berpaling terhadap Al-Qur'an. Di antara bentuk berpaling dari Al-Quran, malas baca Quran, tidak mau mempelajarinya, malas nuntut ilmu, masuk semua itu i'rad, ya. Taib. Kemudian apa lagi? Tidak mau mengamalkan. Taib termasuk berpaling dari Al-Quran. Malas baca. Kapan baca? Nanti Ramadan. Kalau Sya'ban ini baru mulai start baca. Baru 11 bulan yang sebelumnya ada apa? Ya. Taib.
Makanya saya bilang ya, thalibul ilmi, penuntut ilmu, orang-orang yang sudah kenal sunnah, sudah Allah berikan dia ini, ya minimal satu hari itu ada yang dia baca Al-Quran. Jangan tidak ada sama sekali. Ya, jangan sampai tidak ada lah. Terlewat satu hari itu tidak ada yang baca Al-Quran. Taib. Karena di sana ada ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran, di antaranya tafsirnya Al-Quran, maka dia memiliki kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang sempit. Pakai inna lagi di situ. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Sungguh-sungguh betul dia mendapatkan kehidupan yang sempit, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari majelis ilmu, ya. Atau misalnya apa, halaqah misalnya halaqah tajwid, tahsin, diremehkan, masuk, berpaling itu, ya. Taib. Nah ini. Kemudian ke-9, al-hasu ala sabri, motivasi untuk bersabar, karena kesabaran itu adalah sinar cahaya, bukan hanya sekedar sinar, tapi sinar yang di dalamnya itu ada apa, menyengat, ada panas di situ, ya. Diumpamakan seperti itu, saking beratnya ini apa? Ini kesabaran, ya. Diumpamakan tadi seperti sabar ini seperti cahaya matahari, beda seperti cahayanya bulan. Coba lihat, kalau cahaya matahari efeknya itu apa? Menyebar kemana-mana. Cahaya bulan ya mungkin menyebar tapi tidak sebagaimana cahaya matahari, ya. Taib. Kemudian Al-Qur'anu imma an yakuna hujjatan lil insani au hujjatan alaihi. Al-Qur'an ini, ya. Taib, bisa jadi dia menjadi penolong, ya, hujjah penolong bagi seseorang, atau bisa jadi dia apa? Hujjah yang menuntut seseorang pada hari kiamat. Ya, nanti akan dijelaskan di situ. Taib. Kemudian yang ke-11, kullu insanin yas'a fi halaki nafsihi. Setiap manusia berusaha untuk membinasakan jiwanya. Au takhlisiha, atau dia membebaskan jiwanya, memerdekakan jiwanya. Ya, setiap harinya itu manusia itu antara dua, imma dia bebaskan jiwanya atau dia binasakan jiwanya. Faman sa'a fi ta'atillahi faqad ba'a nafsahu lillahi, ya. Siapa yang berusaha melakukan ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia telah menjual jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah, dia serahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia dedikasikan, ya, jiwanya untuk ketaatan kepada Allah. Wa taqaha min azabihi, dan dia berusaha memerdekakan, hakikatnya dia telah memerdekakan jiwanya dari azab Allah. Wa man sa'a fi maksiatillahi, dan siapa yang berusaha memaksiati Allah, faqad ba'a nafsahu bil hawani, maka sungguh dia telah menjual jiwanya dengan kehinaan, ya. Dia jual jiwanya dengan kehinaan. Wa aubaqaha bil athamil mujibati li ghadabillahi wa iqabihi, dan dia telah membinasakan jiwanya dengan dosa-dosa yang berkonsekuensi datangnya murka Allah dan hukuman dari Allah. Ini. Taib. Taib. Kemudian ada sedikit faedah yang berkaitan dengan hadis. Dikatakan, kaifa yakunul Qur'anu hujjatan li sahibihi wa mata yakunu hujjatan alaihi. Bagaimana kondisinya Al-Qur'an itu, ya, bagaimana kondisinya Al-Qur'an itu menjadi penolong bagi ahlul Qur'an, dan bagaimana kondisinya ketika Al-Qur'an itu menjadi penuntut, ya, yang menuntut, yang menyerang balik, ya, pelakunya. Taib. Nah, ini dikatakan yakunul Qur'anu hujjatan li sahibihi idza taba'a awamirahu. Al-Quran menjadi hujjah yang melindungi orang yang ahlul Quran jika sahibnya tadi, orang tadi itu mengikuti perintah-perintah Al-Quran. Ini yang pertama, ya. Jika dia mengikuti perintah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong dia pada hari kiamat. Wantaha an nawahihi, dan dia berhenti dari larangan-larangan Al-Quran. Taib. Wa amila bihi, dan dia beramal dengan Al-Quran. Ya, dia beramal dengan Al-Quran. Ini akan menjadi apa? Pelindung bagi seseorang pada hari kiamat. Wa aqama hududahu, dan dia menegakkan batasan-batasan Al-Quran. Taib, dalam dirinya dia tegakkan batasan-batasan Al-Quran. Kemudian wa yakunu hujjatan ala sahibihi, dan kondisi ketika Al-Quran menjadi penuntut, yang menyerang balik, ya, pelakunya. Ketika apa? Idza taraka amrohu, jika, ya, seorang hamba ini meninggalkan perintah Al-Quran. Taib.
wa waqa'a fi nawahihi, dan dia terjatuh pada larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Dia terjatuh melakukan larangan-larangan yang dalam Al-Qur'an. Wa a'rada anhu, ini juga, dan dia berpaling dari Al-Qur'an. Ini termasuk, ya, kalau orang berpaling dari Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan menjadi penuntut dia pada hari kiamat. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, termasuk berpaling dari Al-Qur'an itu apa? Malas membaca, malas mempelajarinya, termasuk juga malas menuntut ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Baik, ini termasuk berpaling dari Al-Qur'an. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu, ya, adalah obat, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada obat. Wa rahmatun, ya, rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Taib. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah dia menambah kepada orang-orang zalim kecuali hanya kerugian saja. Ya, Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang zalim, ya, hanya menjadi kerugian bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Al-Qur'an itu adalah obat sekaligus rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Taib. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal Qur'ana syafi'un wa musyaffa'un. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah pemberi syafaat dan yang diberikan syafaat. Ya, maksudnya musyaffa'un ini, ya, Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat dia kepada sahibul Qur'an, ya, ketika diizinkan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi ketika Allah memberikan izin terlebih dahulu kepada Al-Qur'an, baru bisa. Ya, taib. Makanya dikatakan dia syafi'un wa musyaffa'. Ya, dia pemberi syafaat sekaligus apa? Dia juga diberikan syafaat. Nah, perhatikan. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannati. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu ada di depannya, maka Al-Qur'an ini akan membimbingnya ke surga. Ini. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini ada di depannya, maka Al-Qur'an ini akan membimbingnya, menuntun dia, ya, untuk menuju ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nari. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini ada di belakangnya, ya, sebagaimana perbuatannya orang-orang Yahudi, ya. Ayat-ayat Allah itu mereka jadikan di belakang mereka, di belakang punggung mereka. Taib. Maka Al-Qur'an ini akan membawa dia ke neraka, ya, menjadikan Al-Qur'an ini di belakang punggung mereka, maka Al-Qur'an akan membawanya dia ke neraka. Taib. Kemudian faedah yang kedua, kesabaran itu ada 3, ya, kesabaran, ya, as-sabru dia, kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabrun ala taatillahi, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ya, setiap ketaatan butuh kesabaran, ya. Itu sudah kaidah yang baku, yang sudah setiap ketaatan, ya, butuh kesabaran. Antum duduk di sini, kalau antum sudah sabar, sudah antum keluar antum. Ya, ini ketaatan. Antum sholat misalnya, berzikir misalnya, kalau tidak sabar sedikit saja, sudah, ya, pasti antum tinggalkan. Ya, ketaatan itu juga butuh kesabaran. Ya, makanya kita juga minta diberikan taufik untuk sabar dalam ketaatan. Taib. Yang kedua, sabrun an ma'asillahi. Taib. Perhatikan ini, bukan sabr ala. Kalau sabr ala berarti sabar di atas maksiat berarti. Ini pakai an maksudnya sabar untuk menjauh dari maksiat dari Allah, ya, maksiat kepada Allah, ya. Sabar untuk menjauh dari maksiat kepada Allah, ya. Meninggalkan maksiat juga itu butuh kesabaran, ya. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Nah, dan yang ketiga, sabrun ala aqdarillahil mu'limati, ya. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan, ya. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Taib. Saya kena musibah, ya, kena ujian, ya, yang menyakitkan, ya, entah menyakitkan jiwanya atau menyakitkan badannya, ya, harus sabar, ya. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, beberapa faedah terakhir, ungkapan dari salaf berkaitan dengan takhlisin nafsi, membebaskan jiwa, ya, maksudnya membebaskan jiwa. Taib. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-mu'minu fid dunya kal asiri. Seorang mukmin ketika di dunia itu seperti tawanan, ya, seperti
tawanan. Taib. Al-mu'minu fid dunya kal asiri. Seorang yang beriman itu ketika di dunia seperti tawanan. Yas'a fi fakaki raqabatihi. Yang dia apa? Yang dia berusaha, ya. Yang dia berusaha menebus dirinya. Ya, fakaki raqabatihi, yang dia berusaha menebus dirinya. La ya'manu syai'an hatta yalqallaha azza wa jalla. Dia tidak akan merasa aman sedikit pun. Ya, orang yang beriman itu ketika di dunia dia tidak merasa aman. Ya, dengan kondisinya. Hatta dia sudah apa? Sudah istiqomah, dia tidak merasa aman. Ya. Disebutkan di antara kaidah apa? Istiqomah itu bahwasanya apa? Tidak boleh seseorang bersandar dengan amalannya meskipun dia sudah istiqomah. Tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan itu orang berada di atas ketaatan, terus-menerus dia berada di atas kebaikan, ya, di atas banyak kebaikan, itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la ya'manu syai'an. Ya, orang yang beriman itu tidak merasa aman sedikit pun hingga dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Baik. Wa qala, dalam riwayat yang lain Al-Hasan mengatakan, nah, Ibnu Adam, ya. Situ ada yang hilang di situ, ya. Ya Ibnu Adam, ya. Wahai anak Adam. Jadi hilang sudah dia punya apa ini? Hilang dia punya harfun nida. Ya Ibnu Adam, ya. Innaka taqdu wa taruhu fi talabil arbahi. Baik. Sesungguhnya engkau memasuki waktu pagi dan sore hari itu senantiasa berada dalam mencari keuntungan, ya, berada dalam apa? Proses mencari keuntungan. Kata apa? Kata Hasan Al-Basri. Wahai anak Adam, engkau memasuki waktu pagi dan sore hari itu dalam kondisi mencari keuntungan. Ya. Keuntungan apa maksudnya ini? Ya keuntungan apa saja. Taib, keuntungan apa saja? Keuntungan dagang kah, keuntungan ini itu, pokoknya keuntungan. Masuk waktu pagi, ya. Taib, engkau apa? Berada dalam mencari keuntungan. Kata Al-Hasan, "Falyakun hammuka nafsaka." Maka jadikanlah keinginan terbesarmu itu adalah mencari keuntungan jiwamu, mencari keuntungan pada jiwamu. Jadikanlah keinginan terbesarmu adalah, ya, menguntungkan jiwamu, sesuatu yang menguntungkan jiwamu. Baik, fa innaka lan tarbaha mislaha abada. Karena sesungguhnya, ya, engkau selamanya tidak akan bisa beruntung, mendapatkan keberuntungan yang semisal dengan beruntungnya apa? Jiwamu, ya, keberuntungan yang engkau dapatkan keberuntungan yang diberikan kepada jiwamu, ya. Maka jadikanlah keinginan terbesarmu itu bagaimana apa? Ya, untung dalam ya, dalam jiwamu, ya. Baik. Nah, wa qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah mengatakan, baik, kata beliau, qala li rajulun marratan wa ana syabun, ya. Berarti dia ini mengucapkan ini mungkin sudah tua, ya, dalam kondisi sudah tua. Jadi dia masih ingat ini, ya. Dia katakan begini, dulu pernah, ya, suatu ketika ada seorang laki-laki pernah menyampaikan satu kalimat, ya. Satu kali menyampaikan kepada aku sementara aku masih muda pada waktu itu. Taib. Kata laki-laki itu, khallis raqabataka mastata'ta fid dunya min riqqil akhirati. Ya. Merdekakanlah jiwamu sesuai dengan kemampuanmu di dunia. Merdekakan dari apa? Min riqqil akhirati, dari kesulitan-kesulitan akhirat. Ya. Taib. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah jiwamu semampumu ketika di dunia. Selamatkan dari apa? Min riqqil akhirati, dari kesulitan-kesulitan yang didapatkan ketika di akhirat. Fa inna asiral akhirati ghairu mafkukin abada. Karena sesungguhnya, ya, tawanan yang merasakan kesulitan di akhirat itu selamanya tidak akan terlepas, ya, kata beliau, ya. Karena sesungguhnya apa? Tawanan akhirat, ya, orang yang merasakan kesulitan di akhirat itu selamanya tidak akan terlepas. Taib. Fa wallahi, kata Abu Bakar bin Ayyash, fa wallahi ma nasituha ba'du. Ya, maka demi Allah aku selamanya tidak melupakan wejangan tersebut atau nasihat tersebut. Taib. Wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullah, Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan,
Innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusikum. Perhatikan, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan surga itu sebagai harga bagi jiwa-jiwa kalian. Ya. Taib, surga itu memiliki harga bagi jiwa-jiwa kalian. Ya. Fala tabi'uha bigoiriha. Nah ini. Nah, siapa yang bisa terjemahkan ini? Mana yang ada? Tidak ada ya? Fadol. Apa maksudnya itu? Fala tabi'uha bigoiriha. H pertama kembali ke mana? H kedua kembali ke mana itu? Tidak ada yang mau ini ya. Ricky bisa? Yang mana? Pipang bisa? Fala tabi'uha bigoiriha. Jangan cari i'rabnya di Google ya. Nah, bagaimana? Ini siapa? Pak Ferry bisa? Sesungguhnya Allah telah menjadikan surga harga, memiliki harga ya, atas jiwa-jiwa kalian. Fala tabi'uha bigoiriha. Nah, H pertama itu kembali ke mana? Surga, maka jangan jual surga begitu? Harga Ustaz. Harga samanan ya? Muzakkar. Janganlah kalian menjual jiwa-jiwa kalian bigoiriha, dengan selain surga. Ini ya. Taib, saya ulangi. Innallaha azza wa jalla ja'alal jannata thamanan li anfusikum. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan surga itu memiliki harga atas jiwa-jiwa kalian. Ya. Jadi tidak ada ceritanya itu misalnya santai-santai saja begitu, ya, kemudian berharap surga begitu. Tidak ada, ini korban jiwa ini, ya. Taib. Yang penting muslim lah seperti itu ya. Ya, santai saja Anda sholat tidak puasa begitu. Tidak ada ini ya, samanan al jannatu samanan li anfusikum. Allah jadikan surga itu ya, punya harga. Harganya apa? Jiwa-jiwa kalian itu. Kalian berkorban tidak untuk surga itu. Taib. Fala tabi'uha bigoiriha. Maka janganlah engkau jual, ya, kalian jual jiwa-jiwa kalian kepada selain surga. Jadi kalau mau menjual jiwa kita itu ke surga, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijual kepada yang lain, ya. Taib. Nah ini. Wa kana ba'dus salaf yabki wa yaqul. Ya. Bahkan sebagian salaf terdahulu itu sering menangis, ya. Mereka sering menangis dan mereka mengatakan, laisa li nafsani, ya. Sesungguhnya kita ini tidak punya dua jiwa. Kita ini tidak punya dua raga, dua jiwa. Taib. Innamali nafsun wahidah. Sesungguhnya saya ini cuma punya satu jiwa saja. Idza zahabat lam ajid ukhra. Kalau yang satu ini saja sudah pergi, sudah mencari yang lain, sudah dijual kepada yang lain selain surga, maka saya tidak punya lagi jiwa yang selain dari itu, ya. Taib. Maka dikatakan innamali nafsun wahidah. Sesungguhnya saya ini cuma apa? Punya satu jiwa saja. Idza zahabat, kalau yang satu tadi itu sudah pergi, ya, sudah terjual dengan yang selain surga, lam ajid ukhra. Selamanya saya tidak akan apa? Mendapatkan jiwa yang lain lagi, ya. Taib. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.